orang yang sholat subuh berjamaah akan Allah berikan pahalanya seperti orang yang ibadah sepanjang malam. Itu juga kalau sholat isya jamaah gitu. Jadi kalau amat sangat disarankan, dianjurkan sholat isya sama sholat subuh itu berjamaah. La sholat li jadil masjid illa fil masjid. Tidak sempurna bagi tetangga masjid laki-laki kecuali sholatnya harus berjamaah di masjid. Kayak begini, ini dahsyat luar biasa. Makanya orang yang sholat subuh berjamaah itu Allah berikan kepada kita tuh pahalanya seperti orang yang sholat ibadah sepanjang malam. Kenapa begitu? Karena memang subuh ini banyak amalan yang nyambung ya mas sekali. Jadi banyak amalan yang nyambung dari mulai kita bangun tidur sampai minimal banget itu sampai 6:30 tuh nyambung tuh amalan. Gitu. Makanya beruntung sekali orang yang bisa subuh berjamaah gitu. Dari mulai kita bangun tidur, kita udah baca doa. Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita memanjatkan puji kepada Allah kalau kita sudah dibangunkan lagi setelah kita mati. Ya. Tidak sedikit kita sering dengar cerita orang yang tidur nggak bangun lagi, ya kan? Ya, gitu. Habis itu kita mandi subuh itu menyegarkan kulit kita, menyegarkan sendi-sendi kita, dan insya Allah terhindar dari osteoporosis. Osteoporosis apa? Keroposan tulang. Nah itu diantaranya. Awet muda kecuali yang memang udah tua ya. Berarti awet tua berarti nanti. Gitu. Dan itu menyegarkan buat badan. Terus kemudian kita dari rumah mesti usahakan kalau subuh itu wudunya di masjid, wudunya di rumah. Wudu di rumah diupayakan supaya kita sudah dalam keadaan suci itu keluar dari rumah. Keluar dari rumah sudah dalam keadaan suci. Ini rangkaian ibadah Pak. Rangkaian ibadah yang menurut kita itu rutinitas, dianggapnya biasa, tapi itu bernilai di hadapan Allah. Dari mulai kita bangun, kita mandi, coba niatin mandi kita nih mandi buat sholat subuh. Kita niatin mandi buat sholat kapan? Sholat Jumat kan? Ya. Kita mandi sholat Jumat. Nabi nganjurin mandi sholat Jumat. Kita niatin mandi jam 4 pagi itu niatin buat sholat subuh, mandinya dapat pahala. Gitu. Makanya supaya mandi jam 4 malamnya hubungan badan itu pengaruh. Jadi kalau pengen subuhnya mandi jam 4 itu, malamnya hubungan badan pasti mandi itu. Kalau nggak mandi, kalau nggak itu nggak ada motivasi. Ya saudara-saudara, gitu. Ya malamnya ibadah, subuhnya juga ibadah lagi gitu. Makanya itu rangkaian itu Pak. Jadi jangan cuma mandi asal mandi kalau besok nih mau kerja. Nah, siangnya kita mau kerja, mandi dari subuh, enggak. Niatin mandi kita buat sholat subuh, insya Allah mandinya berpahala. Nyamponya kita, sampo kita berpahala, sikat gigi kita berpahala, nyampo pakai sabunnya kita juga berpahala. Karena memang ada niatan untuk itu. Gitu. Dan itu hal yang memang keduniaan yang tidak ada hadisnya. Pakai sampo berpahala maksudnya gitu. Ya, sikat gigi berpahala untuk itu. Walaupun memang pengganti sikat gigi ada yang boleh digantikan, siwak digantikan dengan sikat gigi. Ada juga yang ngotot bahwa siwak tidak bisa tergantikan. Gitu. Tapi karena memang tidak bersiwak, sikat gigi lah. Dan itu niat itu berpahala. Itu Pak, makanya untung kita tuh bisa sholat subuh. Udah mandi kita pakai pakaian gini nih, pakai baju sholat kita. Ini kan kita seragam sholat kita begini.
ada koko, ada baju, ada kaos gitu ya. Begitu kita pakai parfum, Pak, pakai wangi-wangian, wah itu juga berpahala lagi gitu. Ada pakai parfum, punya parfum, pakai parfum sholat, nah itu juga berpahala. Mantau pada saja ada aku, orang yang wangi badannya akan cerdas pemikirannya. Gitu. Datang ke masjid, kita nih dari rumah Bapak, datang ke masjid itu setiap langkahnya adalah ampunan dosa. Masya Allah. Ampunan dosa itu. Ustaz, saya pakai motor, wah setiap ketemu pentil putaran, nah itu ampunan dosanya. Gitu. Untungnya lah yang rumahnya jauh, yang rumahnya jauh, wah pahalanya gede itu. Nah, kalau si bapak yang depan rumah bisa ini, paling dekat ini bapak yang Pak Jun, baju ini mana bajunya? Baju ini rumahnya yang paling dekat, dia paling sedikit amalan di sini. Makanya Pak Jun kalau pengen sebanding dengan ujung sana, Pak Jun pindah dulu sana, muter dulu sana, ke Gapura sana. Iya, habis kecapean muter dia akhirnya nggak sholat. Itu berpahala semua, Pak. Kita masuk ke sini masjid, kita masuk kaki kanan, disarankan, dianjurkan sama Nabi dengan baca doanya, udah dua pahalanya di pintu dua, udah dua tuh pahalanya di pintu dua. Masuk kita tahiyatul masjid, itu Pak, mohon maaf saya bilang di pintu dua pahala udah dua itu. Masya Allah. Udah gitu kita sholat tahiyatul masjid, berpahala lagi. Dengarkan, habis itu dari tahiyatul masjid sambil nunggu adzan, nih. Kalau yang udah duluan adzan, nggak ada amalan yang lebih utama daripada istighfar. Itu pun tidak sebanding dengan membaca Quran. Sebab amalan itu, hari itu, saat itu amalan yang paling utama kata Rasul, itu adalah membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Udah amalan lagi. Nah, terus habis itu sholat subuh ada mendengarkan adzan, apa yang diucapkan sama muadzin kita ngikutin ucapannya, itu juga berpahala lagi. Masya Allah. Habis itu apa? Sholat sunat qobla subuh. Itu sholat sunat itu ada 3 namanya itu. Sholat sunat qobla subuh, sholat sunat fajar, sholat sunat barin. Jadi ada 3 nama itu sholat sunat sebelum subuh. Sebelum sholat subuh. Qobla subuh, fajar dan barin. Bapak niatnya terserah. Saya niat sholat sunat qobla subuh mangga. Saya sholat sunat fajar silakan. Saya sholat sunat barin silakan. Namanya gitu. Dan itu sholat sunat qobla subuh itu apa muakkad, itu sangat dianjurkan. Dan cuma satu sholat sunat yang bisa di kodok. Jadi kalau Bapak datang ke masjid sudah sholat subuh, belum sholat sunat qobla subuh, setelah sholat subuh boleh diadakan. Qobla subuh itu amat sangat penting. Sebab itu pengampunan dosa dan itu pembuka pintu rezeki. Kalau kita pengen kaya, sholat sunat subuh. Nabi bilang orang yang sholat sunat qobla subuh pahalanya sama dengan isi alam dunia ini beserta isinya. Gitu. Walaupun nggak kaya harta, yang minimal kita kaya hati lah. Gitu. Nah, itu di amat sangat dianjurkan dan jangan ditinggalkan kalau bisa. Ya. Ustaz, saya sholat subuhnya kesiangan Ustaz, bangunnya jam 6 qobla subuh. Udah mau kesiangan, nggak qobla juga. Jadi rugi 2 kali kita. Ustaz, saya bangun sholat subuhnya 6:30 Ustaz, sholat itu. Ya paling kalau sholatnya 6:30 ya agak tutup jendela lah ya. Tutup jendela biar kelihatan agak gelap dikit. Udah terang gitu kan. Nanti kalau ada ayam juga malu sama ayam ya. Yang biasa baca kunut, ini ada orang sholat duha pakai kunut ya. Nah ini itu amalan dari subuh, dari qobla subuh menjelang datangnya iqomah ada amalan. Nabi bilang baca
ada amalan, ada zikiran yang dibaca ketika antara adzan dengan iqamah subuh. Kalau di sini mohon maaf, timernya berapa lama? 10. Kalau 10 sampai dari itu nggak cukup amalan ini. Kalau di pesantren saya itu 15 menit. Pertama dia baca kali yang ini 100 baca. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Itulah biasanya. Pertama kalau sempat baca Al-Ikhlas 11, Falaq Bina 1. Setelah itu baca kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Allah ampunkan dia punya dosa sebanyak buih di lautan. Subhanallah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Kalau itu dibaca setelah kita qobliyah subuh atau sholat fajar tadi sampai ke iqamah itu pas 15 menit semua. Hanya mohon maaf kalau izin, kalau memang berkenan nanti dirubah jadi 15 menit. Biar orang yang mau ngamalin ini pun juga tergarap lah. Kayak ini. Jadi kalau itu saja bisa sih sebenarnya, cuma agak ngebut. Ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Coba kan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. 100 itu. Gitu. Baca. Habis itu kita sholat subuh kan? Sholat subuh. Pahala sholat subuh sama dengan orang ibadah sepanjang malam. Gitu. Habis sholat subuh yang mau zikir. Jangan ada amaliyahnya masing-masing. Kalau nggak kemana-mana, nih kalau nggak kemana-mana, apa ada subuh itu kita nanti setelah fajar. Dari subuh ke fajar itu misalnya sekarang subuh itu 4.39 kalau nggak salah, 4.39 subuh itu. Nah nanti dia 30 menit berikutnya tuh fajar terbit. 15 menit atau 18 menit sampai 20 menit itu saatnya kita sholat sunat syuruk. Pak, bentar lagi tuh Pak. Carilah amalan yang jarang orang kerjain. Carilah amalan yang jarang orang kerjain. Kalau amalan biasa itu udah biasa. Kita nih Masjid Al-Ikhwan adalah jamaah yang mengistimewakan diri dengan amalan-amalan yang jarang orang kerjakan, padahal itu berpahala besar. Di antaranya ada salat syuruk kalau lagi sempat. Ya, kalau lagi sempat. Kalau bisa, kalau enggak ya enggak masalah. Tapi itu amalan-amalan itu unik, amalan-amalan yang jarang dikerjakan sama orang. Sholat duha itu amalan yang sunnah tapi biasa dikerjakan sama orang. Apalagi kalau ibu-ibu mah udah biasa sekali. Sholat duha sebelum pergi ngaji, ibu itu duha. Ya, kalau bapak-bapak mungkin karena memang berangkatnya pagi sekali nggak sempat sholat duha. Gitu. Dari suruh itu kalau sekarang di 6:30 lah, 6:30 udah datang masuk waktu duha. Walaupun duhanya kurang di waktu yang afdol. Duha di afdol itu duha yang anak, kalau Nabi bilang anak kontak udah pada kepanasan sekitar jam 9. Itu afdolnya duha. Jadi kalau sholat subuh sholat duhanya 6:30 boleh, tapi kurang pas di waktunya. Gitu. Yang istimewa itu jam 9, kalau sekarang sih jam 9 sampai jam 11 gitu. Itu amalan kita. Makanya subhanallah luar biasa. Kita yang bisa hadir di sini, insya Allah mudah-mudahan kita berharap kepada Allah amal ibadah kita diterima sama Allah. Amin Allahumma amin. Dan kita